sebagainya. Nah, selain itu juga ketentuan belajar tatap muka siswa ada di tangan orang tua. Jadi, orang tua bisa memilih apakah anaknya belajar tatap muka atau tetap PJJ dari rumah. Jika anak dalam kondisi yang tidak sehat dan imunitasnya lemah, maka orang tua dapat memilih untuk menyuruh anak ikut PJJ karena PJJ akan tetap diadakan dan diberlakukan. Oke, next, Kak. Ya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa pembukaan sekolah belajar tatap muka ini dari keputusan pemerintah, baik itu pusat, daerah, Kanwil, dan Kemenak. Nah, bila memang Pemda dan komite sekolah masing-masing daerah memutuskan peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh, maka daerah itu tidak boleh melaksanakan belajar tatap muka. Nah, adapun daerah yang sudah siap belajar tatap muka, maka harus mempersiapkan segala kesiapan agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan baik di bawah pengawasan secara penuh. Lalu, jika di dalam penyelenggaraannya ada kejadian terjangkit virus COVID-19, maka sekolah tersebut harus mengambil tindakan dan menutup kembali sementara sekolahnya. Next. Belajar tatap muka di sekolah tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat, harus memenuhi daftar periksa dan adanya kombinasi juga dengan PJJ. Kapasitas belajar tatap muka di sekolah hanya dibatasi sebesar 50% dari total siswa, menyebabkan sekolah juga tetap membuka pembelajaran tatap jarak jauh atau PJJ. Nah, dari rumah masing-masing siswa. Jika juga orang tuanya tidak memberikan izin dan tidak dalam keadaan yang sehat atau kurang fit. Nah, pembagian jumlahnya yaitu untuk PAUD 5 orang, pendidikan dasar dan menengah 18 orang, SLB 5 orang, sistem bergiliran rombongan belajar atau shifting akan diberlakukan dan dihimbau juga untuk dapat menjaga jarak, baik itu siswa maupun warga sekolah lainnya. Lalu, untuk kantin dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan pada masa transisi 2 bulan pertama. Dan berbagai prokes lainnya harus dapat diterapkan oleh semua warga sekolah. Next, Kak. Ya, jadi berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan dari Bapak Menteri kita yang telah menyampaikan penjelasannya dengan jelas terkait pembelajaran tatap muka di masa pandemi saat ini yang akan diberlakukan di tahun ajaran baru ini, ya, tetapi hal ini juga masih menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia dengan berbagai argumen yang dimiliki. Harapan hadirnya webinar ini akan dapat memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat, pihak sekolah, guru, siswa, mahasiswa calon guru juga, orang tua, dan semua kalangan untuk dapat bersama mendukung kebijakan pembelajaran tatap muka ini dengan melihat dampak yang dihasilkan dari pembelajaran daring apabila dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan dampak-dampak yang merambat kepada patologi sosial atau penyakit sosial di dalam masyarakat. Untuk itu, mari kita sama-sama mendukung jalannya kebijakan pemerintah tersebut dan untuk mengetahui detailnya bagaimanakah pelaksanaan dan penerapannya akan dilakukan, hal ini akan terjawab di dalam sesi webinar yang akan dibagikan oleh dua pembicara kita yang ahli dan berkompeten di dalam bidangnya. Sekian dari saya kembalikan kepada MC, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Selvia yang telah menjelaskan. Jadi melalui penjelasan yang dijelaskan Saudari Selvia, kita berharap melalui kegiatan webinar ini kita bisa lebih siap lagi dalam pembelajaran tatap muka yang rencananya akan dibuka pada bulan Juli nanti. Oke, saat ini telah hadir bersama kita dua pembicara yang berkompeten di bidangnya masing-masing, di mana pembicara pertama adalah seorang kepala sekolah dari SDH Lubuk Linggau, dan pembicara kita yang kedua adalah seorang dokter dari Kupang. Langsung saja kita akan memperkenalkannya, tetapi sebelum itu saya akan memeriksa terlebih dahulu apakah rekan MC saya, Ade Irene Paulungan, hadir. Baik, sepertinya rekan MC saya masih terkendala. Saya akan menyampaikan atau memperkenalkan pembicara kita yang pertama adalah Bapak Haris Liberty Sihombing, SPD BEC, di mana Bapak Haris Liberty Sihombing ini pernah menempuh pendidikan matematika di Universitas Pelita Harapan, dan selanjutnya saat ini Bapak
Haris Liberty Sihombing pada tahun 2012 hingga 2015 pernah menjadi wali kelas dan guru matematika pelajaran SD sampai SMA Lentera Harapan Medan, dan pada tahun 2015 hingga tahun 2018 menjadi wakil kepala sekolah koordinator kurikulum SMP sampai SMA Lentera Harapan Medan, dan saat ini Bapak Haris Liberty Sihombing menjadi kepala sekolah dari SMP sampai SMA Lentera, menjadi kepala sekolah dari Sekolah Dian Harapan Lubuk Linggau. Selamat datang Bapak Haris, terima kasih kami ucapkan telah bergabung bersama kami di kegiatan webinar kami hari ini. Apakah Bapak Haris sudah bergabung bersama kami? Ya, Ibu Tiara, terima kasih buat perkenalannya. Ya, terima kasih Bapak Haris, kami ucapkan telah bersedia untuk bergabung bersama kami di kegiatan webinar kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan pembicara kita yang kedua, yaitu seorang dokter dari Kupang bernama Dr. Victor Mercy I. Eleanor Haan. Perkenalkan, Dr. Victor Mercy ini pada tahun 2009 sampai tahun 2012 pernah menempuh pendidikan dokter Fakultas Kedokteran di Universitas Nusa Cendana Kupang, kemudian melanjutkan pada tahun 2016 sampai 2019 menempuh program profesi dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. W.Z. Johannes Kupang, dan saat ini Dr. Victor Mercy bekerja sebagai dokter internship di RSUD Profesor Dr. W.Z. Johannes Kupang. Selamat datang dokter, terima kasih telah bergabung bersama kami di kegiatan webinar kita pada hari ini. Apakah dokter ya? Selamat pagi dokter, selamat datang. Selamat pagi Ibu Tiara, terima kasih untuk perkenalannya juga. Ya. Kepada peserta webinar dipersilakan untuk menggunakan reaction-nya untuk membantu kita untuk menyambut kedua pembicara kita yang berkompeten, yaitu Bapak Haris dan Ibu Dr. Victor Mercy. Selamat datang kepada kedua pembicara kita pada hari ini. Baik, selanjutnya sebelum saya melanjutkan, saya akan memeriksa kembali apakah partner MC saya sudah kembali. Sudah Kak Tiara. Baik, terima kasih Kak Iren. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sesi inti pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengingatkan kembali kepada peserta webinar yang tidak terkendala jaringan dapat open kameranya dan tetap menonaktifkan mikrofonnya pada saat kedua pembicara kita menyampaikan materinya. Dan ketika peserta webinar memiliki pertanyaan, silakan dicatat terlebih dahulu, dan kemudian nanti akan disampaikan pada sesi Q&A yang akan diadakan di akhir webinar ini. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dan kita persilakan kepada Bapak Haris Liberty Sihombing untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak Haris, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tiara. Suara saya terdengar dengan jelas ya Bu ya? Terdengar dengan jelas Pak. Ya. Baik, saya akan berbagi layar saya. Nanti mohon bantuan dari panitia kalau seandainya layar saya sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah terlihat Pak. Oke. Jadi terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya, supaya tidak lama-lama karena waktu yang diberikan cukup terbatas ya. Jadi pada webinar kali ini saya akan menyampaikan kira-kira strategi sekolah dalam mempersiapkan pelajaran tatap muka itu seperti apa ya. Tatap muka terbatas yang disampaikan oleh 4 menteri. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Selvia tadi, bahwasanya berdasarkan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Mungkin rekan-rekan sekalian, saya berharap sudah sebenarnya membaca ini dan sudah mendownload, sudah mengetahui dari Instagram yang diberikan oleh pemerintah, bahwasanya kita sekolah perlu wajib memenuhi daftar periksa. Lalu kita juga harus mengkombinasikan pembelajaran ini dengan pembelajaran daring atau home-based learning. Lalu kita juga harus memastikan apakah seluruh orang tua atau sebagian daripada orang tua dan wali mengizinkan untuk anaknya mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah.
Dan kita juga perlu memastikan bahwasannya pemerintah pusat, daerah itu melakukan pengawasan terhadap pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Lalu kita juga perlu mengatur regulasi prosedur kalau seandainya terjadi kasus kritis di sekolah, kita perlu mempersiapkan hal demikian. Lalu kita juga perlu hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi di sini tadi sudah disampaikan bagaimana di dalam kelas itu maksimum 18 murid saja atau 50% dengan jarak 1,5 meter. Untuk yang TK itu dia 5 saja dalam satu kelas, tetap 1,5 meter. Menggunakan masker, setiap kali 4 jam harus diganti, lalu cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan sebagainya gitu ya. Nah ini sebenarnya kita semuanya, sekolah, guru, orang tua, murid-murid, seharusnya kita sudah menerima ini dan sudah membacanya. Ya, karena ini penting sekali sehubungan mengenai pembukaan sekolah di tahun ajaran depan, atau mungkin beberapa sekolah sudah mulai membuka ya di bulan 5 ataupun di awal bulan 6 nanti. Nah, lalu seperti yang sudah dikatakan, kantin, kegiatan olahraga ekstrakurikuler, dan kegiatan-kegiatan lainnya itu selama 2 bulan pertama mungkin akan dibatasi atau tidak diperbolehkan. Ya, lalu nanti setelah 2 bulan berdasarkan observasi baru bisa dimulai. Gitu ya. Nah, berikut saya akan paparkan sebenarnya apa sih yang harus sekolah lakukan. Nah, tadi saya sempat melihat partisipan kita mayoritas adalah mahasiswa, ada beberapa guru dan beberapa orang tua dan murid. Nanti pada saat saya memaparkan, saya juga akan mengingatkan kira-kira bagian daripada orang tua di mana di sini, bagian daripada mahasiswa, calon guru atau guru, nanti saya akan sampaikan gitu ya. Nah, sebenarnya yang pertama, sekolah itu harus memastikan bahwasanya kita sudah membentuk dan mengaktifkan satuan tugas penanganan COVID-19 sekolah. Ya, jadi mulai dari Maret 2020 sebenarnya setiap sekolah itu sudah punya Satgas COVID. Namun kita perlu aktifkan kembali dan pastikan bahwasanya Satgas COVID ini bekerja. Dan kita harus memastikan tugas tanggung jawab yang jelas bagi Satgas COVID ini. Di sini saya ada paparkan beberapa, saya ada tuliskan 5, mungkin di tempat-tempat yang lain ada beberapa tugas yang tambahan diberikan. Yang pertama adalah kita perlu melakukan pendataan kondisi kesehatan komunitas sekolah secara berkala. Kesehatan orang tua murid, kesehatan guru dan staf, kesehatan tamu kalau seandainya berkunjung, kita perlu data. Data di sini sangat penting. Yang kedua, kita perlu memberikan edukasi ataupun informasi kepada seluruh komunitas sekolah mengenai pencegahan, pengendalian, dan penanganan daripada penyebaran COVID-19 ini. Selalu harus ada edukasi. Kalau ada yang informasi terbaru, kita perlu sampaikan kepada komunitas. Yang ketiga, kita memberikan tindakan yang tepat dan cepat saat terjadi kondisi kritis. Ya, kita mudah-mudahan pada saat nanti dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas tidak ada terjadi kondisi kritis. Namun, jikalau itu terjadi, kita sudah harus memikirkan apa langkah-langkah yang akan dilakukan seandainya itu terjadi. Yang keempat, Satgas COVID juga perlu melakukan tinjauan berkala terhadap komunitas sekolah yang melakukan isolasi mandiri ataupun perawatan di rumah sakit. Ya, ini penting ya, karena dari sekolah juga perlu follow up. Sejauh mana sudah perkembangannya, kapan anak-anak tersebut bisa masuk sekolah, kapan anak-anak tersebut sudah dinyatakan negatif dan bisa kembali lagi belajar tatap muka terbatas gitu ya. Yang kelima, kita perlu bekerja sama dengan Satgas COVID-19 di daerah setempat. Dan itu semua tugas dan tanggung jawab ini kita perlu sosialisasikan ya sebelum daripada tatap muka itu terbatas itu dilakukan. Kalau di sekolah saya, di SD Halbuk Linggau, kita menggunakan beberapa aplikasi untuk menyampaikan hal ini. Ya, jadi logo-logo di bawah ini adalah aplikasi-aplikasi yang kami coba pakai. Memang harus banyak ya, Bapak Ibu ya. Kenapa ya? Supaya menjangkau semuanya, gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah membentuk dan mengaktifkan. Ya, yang sudah tertidur satgasnya karena sudah kelamaan di rumah, gitu ya, belajar daring, diaktifkan kembali. Ya. Nah, yang kedua yang perlu dilakukan oleh sekolah adalah kita perlu memenuhi daftar periksa kesiapan satuan pendidikan seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Selvia ya. Nah, jadi sebenarnya kita orang awam, orang tua, anak-anak, kita juga bisa tahu loh apa saja daftar periksa yang harus disiapkan oleh sekolah
sebelum menyatakan diri, oke, saya buka sekolah saya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Ada yang harus kita laporkan kepada pemerintah, gitu ya. Apa saja sih isinya? Jadi situ saya sudah mencantumkan web yang Bapak Ibu sekalian bisa masuki ya. Nah, apa saja sih daftar periksa yang harus dipersiapkan oleh sekolah? Ada 4 di situ ya. Yang pertama, sarana sanitasi dan kebersihan ya, seperti yang kita sudah tahu, toiletnya harus bersih, sarana cuci tangan harus ada pakai sabunnya, lalu ada hand sanitizer, ada pengaturan disinfektan. Yang kedua adalah ketersediaan fasilitas kesehatan. Di sekolah kita ada UKS tidak, dekat dengan rumah sakit terdekat tidak, ada nggak peraturan area wajib masker, terus ada termogan nggak untuk mengukur suhu dari setiap orang yang masuk ke sekolah, gitu ya. Dan yang ketiga, kita perlu punya data, pemetaan warga sekolah. Data ini apakah ada murid kita yang punya penyakit penyerta, bagaimana murid-murid kita aksesnya ke sekolah, apakah pakai kendaraan pribadi, apakah transportasi umum. Lalu kita juga perlu mengumpulkan data riwayat perjalanan keluar kota, kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, jadi di sini poinnya untuk sekolah harus lengkapi. Namun saya perlu sampaikan, sebelum dari pembelajaran tatap muka itu terbatas itu dilakukan, tentu sekolah itu akan minta begitu banyak data kepada orang tua dan kepada murid. Terkadang mungkin, aduh banyak banget ini yang harus diisi, banyak banget yang harus saya lengkapi, pertanyaannya memusingkan gitu ya. Namun saya sih berharap melalui webinar ini, para orang tua dan murid memahami data itu penting sekali sebagai pemetaan dan sebagai sumber daripada sekolah untuk memutuskan apakah sudah aman untuk kita membuka sekolah secara terbatas atau belum. Sehingga data ini nanti bukan hanya sekali yang diminta oleh sekolah, namun mungkin akan beberapa kali. Ada mungkin yang seminggu sekali dalam 2 minggu, ada mungkin yang sekali dalam 3 bulan. Data akan terus dikolek kepada sekolah. Ya, jadi saya melalui webinar ini mengajak orang tua maupun anak-anak ketika nanti sekolah minta isi data, apakah itu pakai Google Form atau Microsoft Form atau pakai selebaran, mari kita dengan semangat untuk isi ya, dengan sebenar-benarnya. Ya, jangan di karang-karang, yang sebenar-sebenarnya. Karena itu adalah salah satu langkah step awal sekolah memutuskan apakah sekolah kita bisa untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Yang ketiga, ya, apa sih yang sekolah harus pastikan? Ya, kita harus memenuhi standar kondisi kelas dan kebijakan lain yang tercantum dalam keputusan bersama 4 menteri tadi. Ya, ini sebenarnya sudah dibahas berkali-kali. Minimal 1,5 meter jarak antara satu anak dengan anak yang lain. Maksimal 18. Kalau di sekolah kita, di SDH Lubuk Linggau, kita maksimum 15. Kita bagi 2, karena kelas yang paling besar 30. Jumlah muridnya. Jadi kita 15. Nah, itu untuk SD, SMP, dan SMA. Kalau untuk TK, kita hanya 5 dalam satu kelas. Dan itu juga 1,5 meter satu dengan yang lainnya jaraknya. Kita juga perlu memastikan semua komunitas kita menggunakan masker. Ya, ada masker yang sesuai dengan standar. Lalu kita juga budaya cuci tangan pakai sabun, budaya menggunakan hand sanitizer, kita perlu terapkan di dalam komunitas kita. Lalu etika batuk dan bersin. Nah, ini sebenarnya penggunaan masker ini masih dipertimbangkan atau digumulkan, masih dipikirkan lebih dalam untuk mungkin anak-anak TK ataupun anak-anak SD kecil pada saat pembelajaran di dalam kelas, gitu ya. Karena memang ada beberapa pandangan, aduh anak TK belum bisa dong pakai masker, anak SD juga belum bisa dong pakai masker. Jadi ini masih dipertimbangkan ya. Kita masih melihat juga kebijakan-kebijakan yang akan muncul setelah ini untuk anak-anak kecil, apakah memang diwajibkan menggunakan masker selama di sekolah atau hanya di dalam proses masuk ke sekolah, pulang, di dalam koridor, dalam kelas sudah bisa buka masker, kita masih belum bisa memutuskan. Kita masih memerlukan masukan-masukan lain daripada pemerintah ataupun masukan-masukan lain daripada sekolah-sekolah yang sudah duluan membuka pembelajaran tatap muka terbatas di beberapa daerah, ya, apakah itu di luar negeri ataupun di beberapa daerah di Indonesia. Nah, yang keempat, sekolah itu perlu memastikan
ya, meninjau kembali mengenai kelengkapan fasilitas, meningkatkan kembali fasilitas penunjang kebersihan seperti tempat cuci tangan, toilet, sabun, hand sanitizer, disinfektan, dan jumlah tenaga kebersihan yang memadai. Nah, para orang tua dan para murid, ya, saya perlu menyampaikan setiap sekolah di Indonesia saat ini pasti sedang memastikan mereview ulang dan mengupgrade ya tingkat fasilitas kebersihan mereka masing-masing gitu ya. Kalau di sekolah kita ya di SD Halubuk Linggau, memang budaya mencuci tangan yang benar dan dengan sabun sudah kita mulai dari sejak pertama sekali sekolah ini berdiri ya. Nah, jadi kita memang ada budaya untuk kindi dan junior school untuk mencuci tangan. Ada waktu bagi mereka untuk mencuci tangan dengan benar dan menggunakan sabun. Namun di saat ini, di masa-masa transisi menuju pada pembelajaran tatap muka terbatas, budaya ini perlu dipastikan benar-benar dipahami oleh semua komunitas dan dilakukan. Gitu ya, bagaimana mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun. Lalu kita juga sekolah perlu memfasilitasi ya hand sanitizer ya di setiap ruangan kelas ataupun koridor yang dilalui oleh komunitas. Dalam tanda kutip, nggak susah untuk mencari hand sanitizer. Nah, ini pasti sekolah harus persiapan cukup besar masalah budget mengenai hal ini ya. Namun itu penting. Ya, kalau seandainya sekolah bisa meletakkan tempat cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun di setiap tempat itu lebih bagus lagi. Namun kalau tidak bisa karena bentuk daripada sekolahnya, desain daripada sekolahnya tidak bisa demikian, ya kita harus memastikan ada hand sanitizer di setiap ruangan kelas dan setiap ruangan atau koridor yang dilalui oleh komunitas. Gitu ya. Lalu kita juga perlu memastikan bahwasannya pembersihan dan disinfektan secara rutin setiap ruangan, permukaan, ataupun objek yang sering disentuh oleh komunitas. Itu kita harus buat jadwalnya. Kita juga harus sampaikan kepada orang tua kira-kira kapan sih itu dilakukan dan bagaimana itu dilakukan, siapa yang melakukan kebersihan itu, ya supaya pada saat pembelajaran tatap muka terbatas ini orang tua juga merasa tenang ketika mengantarkan anaknya untuk kembali bersekolah. Sekolah juga merasa tenang, bahwasanya semua komunitas, guru, murid itu semuanya berada dalam kondisi yang steril gitu ya. Nah, yang kelima kita perlu merancang, menerapkan dan mensosialisasikan health and safety procedures ya. Nah, jadi ini banyak sebenarnya. Setiap sekolah pasti beda-beda gitu ya. Nah, namun ada beberapa hal yang saya pengen sampaikan supaya kita semua bisa mempersiapkan. Terkhusus mungkin kalau ada di sini kepala sekolah ataupun guru-guru yang bisa menyarankan kepada sekolah kita masing-masing. Yang pertama, kita harus memiliki prosedur kedatangan dan kepulangan yang jelas. Dan itu disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah sebelum dimulainya tatap muka terbatas. Bagaimana kalau saya datang, di mana saya harus turunnya, drop off-nya di mana, apa yang harus saya lakukan, itu harus jelas. Jikalau memungkinkan ada videonya untuk mempermudahkan kita memahaminya, mari sekolah buat. Gitu ya. Lalu kita juga perlu ada prosedur penggunaan kamar mandi murid, guru dan staf atau tamu. Itu penting juga ya. Karena ini adalah satu hal fasilitas yang setiap sekolah pasti ada. Prosedur penggunaan lift atau tangga sekolah, jarak 1,5 meter, bagaimana? Ya, kita harus membuat regulasinya. Naik di sebelah mana, turun di sebelah mana. Lalu kita juga perlu memastikan prosedur kondisi kritis jikalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah. Ya. Apa yang harus sekolah lakukan? Apa yang orang tua harus tahu? Sekolah lakukan jikalau itu terjadi. Lalu kita juga harus menjelaskan secara kepada komunitas prosedur kontak tracing yang kita lakukan itu seperti apa. Lalu kita juga mengedukasi setelah didapati ternyata wah ada yang positif COVID, bagaimana sih isolasi mandirinya dan kapan isolasi mandiri itu selesai sehingga anak-anak bisa kembali lagi masuk ke sekolah, gitu ya. Nah, dan ini perlu disosialisasikan sebelum anak-anak masuk ke sekolah. Jadi para orang tua maupun murid, sebelum Bapak Ibu dan anak-anak belum tahu nih, saya belum tahu gimana saya nanti datangnya, gimana nanti prosedur-prosedur saat saya di sekolah, jangan dulu. Ya, artinya sekolahnya belum siap nih.
Ya, harus kita tahu dulu bagaimana prosedurnya, apa yang harus kita lakukan, bagaimana nanti di kelas, bagaimana nanti di tangga, bagaimana kita menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah, itu harus disosialisasikan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, saya akan kasih contoh beberapa ya, misalkan ini prosedur kedatangan. Ya, kita sudah menentukan jadwalnya, bagaimana kita sudah tentukan di mana nanti drop point-nya, untuk murid di mana, untuk guru di mana letak dia turun, untuk tamu di mana gitu ya. Lalu kita juga pakai masker sesuai dengan standar. Lalu kita bikin mungkin tempat-tempat di mana orang-orang bisa mengantri untuk berdiri ya, jarak 1,5 meter. Pemeriksaan suhu tubuh 37,5 derajat Celcius maksimum, jika lebih tidak diizinkan untuk masuk, disarankan untuk kembali pulang. Lalu kita akan menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan sebelum naik ke atas ataupun sebelum masuk ke dalam sekolah. Gitu ya. Ini salah satu contoh prosedur kedatangan di sekolah kami. Gitu ya. Nah, lalu kita juga saya bagikan sedikit mungkin ada prosedur kondisi kritis. Ini juga penting untuk disampaikan kepada orang tua dan anak-anak ya. Jadi kalau seandainya nih di dalam, ternyata anak-anak kita, guru kita, staf kita setelah prosedur awal masuk, dia nggak demam, dia juga nggak menunjukkan gejala, tapi pada saat proses pembelajaran, setelah proses pembelajaran, tiba-tiba dia mulai merasa batuk, atau mulai merasa demam, atau sesak bernapas, apa yang dilakukan? Gitu ya. Nah, jadi ini perlu diatur oleh sekolah. Ya, kalau dari saran saya beberapa dari dokumen-dokumen yang kami miliki, kami membagi menjadi 3 bagian ya. Ada yang dia low risk, medium risk, ada high risk. Low risk itu kalau seandainya tidak demam dan tidak sesak bernapas, ya mungkin ada batuk sedikit atau pilek sedikit. Lalu apa yang dilakukan? Maka guru akan meminta anak tersebut untuk masuk ke dalam UKS sekolah. Di situ akan di-assess oleh perawat kita. Ya, lalu kalau seandainya tidak menunjukkan ataupun menunjukkan, itu kita akan hubungi orang tuanya untuk dijemput dulu. Ya, dan kita akan menyarankan untuk diakses oleh tenaga kesehatan. Nah, pada saat proses pengesesan itu, maka Satgas COVID sekolah perlu memastikan dan memfollow up bagaimana hasilnya. Gitu ya. Nah, begitu juga kalau seandainya muncul demam, medium risk. Jadi dia anaknya demam, kita juga masukkan ke UKS, di UKS juga akan dilihat oleh nurse sekolah, lalu kita akan panggil orang tua dan selanjutnya. Lalu bagaimana kalau seandainya sudah ditemukan ada yang difficult breathing, ya, jadi bernapas sudah susah gitu ya. Nah, ya tentu saja ini harus tindakan yang cepat. Ya, harus ke UKS dulu, habis itu kita akan jikalau perawat memastikan ini harus segera ke rumah sakit, maka kita akan langsung bawa ke rumah sakit ya. Dan ini perlu disosialisasikan sebenarnya kepada orang tua. Kemana, ke rumah sakit mana orang tua anak-anak itu akan dibawa gitu ya. Jadi sekolah juga perlu ada kerjasama sebenarnya dengan beberapa rumah sakit ya kalau seandainya ada kondisi kritis yang seperti ini. Dan sama juga Satgas COVID sekolah perlu memfollow up ya sejauh mana perkembangannya. Dan anak-anak tidak boleh langsung kembali masuk. Semua anak-anak yang masuk ke dalam low risk, medium risk, and high risk tidak boleh langsung masuk ke sekolah tanpa ada ya konfirmasi daripada Satgas COVID sekolah maupun kepala sekolah untuk mengizinkan yang masuk kembali kepada sekolah di tatap muka terbatas. Anak-anak tetap bisa belajar tapi menggunakan sistem PJJ gitu ya, jadi online learning. Nah, kita juga perlu mengedukasi ya anak-anak kita, komunitas sekolah dengan berbagai macam poster yang kita tempelkan di sekitaran sekolah supaya semua kita bisa melihat apa sih yang harus saya lakukan, apa sih yang harus saya kerjakan, apa sih prosedur-prosedurnya, itu perlu kita tempelkan. Gitu ya. Waduh, mohon maaf nih saya kayak dikejar-kejar gitu. Nah, memang karena waktunya sangat terbatas ya, mudah-mudahan ya saya jelas menyampaikannya. Kalau ada pertanyaan nanti rekan-rekan bisa ya boleh tuliskan di chat ataupun mengikuti prosedur yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih penyesuaian kurikulum yang dilakukan oleh sekolah gitu ya. Jadi sekolah itu pasti ya kalau mau melakukan PJJ terbatas, tatap muka terbatas, pasti harus menyesuaikan ya. Pada saat online learning juga kita sudah menyesuaikan. Yang pertama kita harus menyesuaikan strategi pembelajaran pastinya gitu ya. Nah, kalau di SDH kita sudah menggunakan blended learning ya.
Lalu kita juga harus menyesuaikan struktur kurikulum, berapa banyak mata pelajaran yang akan diajarkan, lalu jumlah jam pelajarannya bagaimana. Ya, ini berhubungan dengan jadwal juga, gitu ya. Lalu muatan kurikulumnya, kedalaman daripada materi itu bagaimana kita sampaikan, KIKD-nya yang mana yang akan kita lakukan. Ya, ini perlu disesuaikan, perlu dipikirkan dengan matang. Ya, nah, jadi kalau di SDH di sekolah saya di Lubuk Linggau itu kita menggunakan yang namanya blended learning. Blended learning itu adalah strategi pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran online dengan tatap muka terbatas di sekolah, gitu ya. Jadi ada yang datang ke sekolah, ada juga yang tetap belajar di rumah, gitu ya. Ada yang kombinasi keduanya. Nah, jadi itu sudah dilakukan itu yang akan kita lakukan nanti kalau seandainya tatap muka terbatas itu sudah dilakukan, ya. Nah, namun saat belum dilakukan, kita masih sepenuhnya full online learning ya. Jadi saya akan jelaskan salah satu tipe blended learning yang kita pakai itu adalah flipped classroom. Flipped classroom itu adalah salah satu model atau metode belajar yang meminimalkan pengajaran langsung dari guru, di mana dalam proses belajarnya terlaksana di rumah dan di sekolah. Ya, jadi ada masanya anak-anak itu datang ke sekolah, lakukan sesuatu, ada masanya anak-anak itu belajar di rumah. Gitu ya, saya akan jelaskan lebih dalam. Saat di rumah, sistem flipped classroom ini, murid-murid itu akan mempelajari materi pelajaran terlebih dahulu. Dalam model ini, murid akan belajar secara online di rumah untuk mempelajari konten atau konsep pelajaran. Ya, di sini saya batasi sebenarnya sampai di pada C2. Kalau kita lihat di Bloom Taxonomy, itu berarti sampai remembering, ya. Nah, jadi anak-anak sebenarnya sudah bisa ya untuk SMP dan SMA sudah bisa untuk membaca materi secara mandiri, menonton video secara mandiri ataupun mengikuti kelas online. Ya. Nah, materi belajar itu disediakan dalam bentuk video pembelajaran, modul kerja, artikel lain dan sebagainya. Jadi jangan dipikirkan ketika sudah pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan, tidak ada lagi kelas online atau belajar daring. Tidak ya, tetap ada. Ya, namun jumlahnya mungkin disesuaikan. Ya, karena sudah ada nanti pembelajaran tatap muka terbatas. Gitu ya. Nah, lalu pada saat di sekolah, kegiatan belajar mengajar itu berupa diskusi tentang materi atau masalah yang belum dipahami saat belajar di rumah dan pengerjaan tugas. Disinilah sebenarnya kita mengharapkan ada pemberian feedback untuk formatif dan summatif secara langsung daripada guru kepada murid-murid. Gitu ya. Pada kesempatan di sekolah inilah murid akan belajar untuk mempelajari dan menuangkan konsep atau konten secara lebih mendalam. Jadi kalau seandainya di rumah, anak-anak memang di bagian C1 dan C2. Itu level yang cukup rendah yang bisa dipelajari oleh murid-murid SMP dan SMA secara mandiri. Lalu bagaimana Pak dengan murid SD dan murid TK? Ya, tetap ada pembelajaran online nanti, ya. Namun guru akan menuntun, lalu akan membantu. Kami juga mengharapkan sebenarnya orang tua bisa membantu pembelajaran itu di rumah, ya. Jadi ada bagian material yang mereka harus pelajari, pahami, baca sebelumnya, lalu pada saat di sekolah itu sudah lebih dalam lagi, ya. Kalau seandainya itu tidak dilakukan, di rumah tidak membaca, tidak menonton, tidak mengikuti kelas online, maka flipped classroom ini akan kesulitan. Ya, karena bagian untuk di dalam kelas itu bukan lagi adalah bagian mengulang kembali, tidak lagi bagian untuk menjelaskan hal-hal yang masih sekitaran kognitif 1 dan kognitif 2 gitu ya. Jadi sudah masuk kepada level yang lebih tinggi, menganalisa ya dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, lalu seandainya flipped classroom itu seperti yang saya katakan tadi tetap masih ada online learning. Jadi jangan dipikirkan ketika sudah datang ke sekolah, berarti saya nggak belajar online lagi, tetap ada gitu ya. Karena kita juga mengharapkan materi pembelajaran itu tersampaikan ya kepada anak-anak dengan baik gitu ya. Nah, jadi seluruh bagian daripada kurikulum semaksimal mungkin yang bisa kita raih gitu ya. Nah, jadi ada synchronous learning, pembelajaran tatap muka langsung, ada asynchronous learning, pembelajaran melalui secara mandiri, gitu ya, belajar modul, video dan lain sebagainya. Jadi ini tetap ada ya, Bapak Ibu ya, jangan dipikir tidak ada, tetap ada, gitu ya.
Lalu kita struktur kurikulumnya juga perlu disesuaikan. Ya, kalau pada saat normal sebelumnya ada 42 jam pelajaran, 44 di SMP dan di SMA, mungkin ya pada saat kebiasaan baru nanti itu akan ada penyesuaian. Ya, ada penyesuaian. Ini adalah bukan gambaran paten untuk semua sekolah ya Bapak Ibu ya. Ini adalah bagaimana yang kami coba rancang dulu. Ya, kami pikir-pikir ya gimana bagusnya ya. Nah, jadi untuk di sekolah di unit saya kita berusaha untuk memikirkan seperti ini konsepnya. Jadi ada 8 jam pelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah, itu mungkin sekitaran 2 kali datang ke sekolah, ya. Selebihnya adalah anak-anak belajar secara sinkronus dan asinkronus di rumah. Gitu ya. Begitu juga dengan di SD. Gitu. Nah, lalu ini adalah gambaran yang kami coba rancang, gimana sih kira-kira gambarannya kapan anak saya datang ke sekolah, kapan dia pulang, gitu ya. Nah, jadi di sebelah kiri atas itu adalah yang Kindi atau TK, bawah itu adalah kelas 1-2, kanan atas kelas 3-6, dan kanan bawah adalah grade 7 sampai kelas 12. Di situ kami membagi ada beberapa grup. Ya, jadi memang kami pertimbangkan jikalau ada misalkan ada dari 30 murid, 20 ingin masuk ke sekolah nih, pelajaran tatap muka terbatas, tapi 10 nggak mau. Lalu bagaimana? Ya, yang 10 belum diizinkan oleh orang tuanya. Bagaimana? Oh, berarti kita harus bagi menjadi 3 kelompok. Ada grup 1 yang tatap muka terbatas, grup 2 tatap muka terbatas, dan grup 3 yang online learning. Gitu ya. Nah, jadi benar-benar harus dipertimbangkan secara matang setelah mendapatkan data dari orang tua. Gitu ya, makanya data itu sangat penting. Nah, kami juga sekolah memikirkan ya tidak hanya fasilitas, tidak hanya prosedur, tidak hanya rules yang dipersiapkan, namun tentu guru-guru kami juga harus terus diperlengkapi karena ini adalah suatu sistem yang berbeda. Mungkin zaman guru kita dulu belajar tidak seperti itu, sehingga guru-guru kita juga perlu dibekali ya. Perlu ada professional development for teacher and staff. Ya, apa itu blended learning, pendalamannya seperti apa, struktur kurikulum yang terbaru, muatan kurikulum bagaimana yang kita lakukan. Ya, kalau di SDH kita menerapkan namanya interdisciplinary, ya. Nah, itu kita perlu PD, ya. Lalu bagaimana assessment dilakukan pada saat pandemi COVID-19? Tidak hanya tugas, paper, ada hal yang berbeda yang kita perlu rancang, gitu ya. Bagaimana LMS yang perlu kita pakai? Gitu ya. Ada lain-lainnya lagi yang perlu dipikirkan menurut saya yang perlu kita lakukan. Kita perlu punya data health declaration form untuk guru, murid, dan tamu. Kita juga harus survei kesehatan secara berkala, merancang peraturan sekolah sesuai dengan pembelajaran COVID-19. Sekolah juga perlu menyiapkan masker cadangan, ada ruangan isolasi, dan kerjasama dengan rumah sakit terdekat. Gitu ya. Itu penting. Ya. Nah, lalu kalau saya runtutan kembali, saya ulang kembali ya, ada 6 ya. Yang pertama, membentuk dan mengaktifkan Satgas Penanganan COVID-19 sekolah. Yang kedua, sekolah perlu memastikan ya daftar periksa itu sudah dipenuhi. Yang ketiga, standar berdasarkan kondisi kelas dan kebijakan lain yang ada dalam keputusan bersama 4 menteri sudah dipenuhi oleh sekolah. Yang keempat, fasilitas penunjang kebersihan harus di-upgrade. Yang kelima, kita perlu merancang, menerapkan, dan mensosialisasikan health and safety procedures di sekolah kita. Semua komunitas harus tahu. Yang keenam, kurikulum kita harus disesuaikan. Gitu ya. Karena itu adalah inti daripada pembelajaran tatap muka terbatas. Gitu ya. Nah, lalu gimana ini Pak, kalau seandainya ada orang tua yang belum memberikan izin kepada sekolah untuk anaknya diajar secara tatap muka terbatas. Nah, tadi saya sudah paparkan ya, sekolah harus provide pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran daring. Jadi tetap berlangsung kedua-duanya. Tidak bisa hanya, oh masuk sekolah aja, nggak ada lagi daringnya, nggak bisa. Tidak terpenuhi kurikulum kita. Lalu bagaimana kalau seandainya ada guru dan staf atau murid atau orang tua yang tidak mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh sekolah? Mohon maaf gitu ya, kalau seandainya ada orang tua, staf, guru, atau kepala sekolah yang datang tidak menggunakan masker, kita tidak akan izinkan masuk. Ya. Lalu kalau seandainya suhu tubuhnya demam dan segala macam, kita juga anjurkan untuk istirahat dulu, pulang dulu ke rumah sakit dulu. Gitu ya. Jadi memang prosedur kita
dibuat untuk dilakukan dan menjaga komunitas kita gitu ya. Kita perlu edukasi ya, edukasi guru, staf, murid dan orang tua, dan ini perlu kesadaran kita bersama. Gitu sih. Oke, thank you. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, Pak Haris, terima kasih untuk pemaparan materinya untuk kami pada hari ini. Pemaparan materi yang sangat membuat kami paham akan persiapan yang harus dilakukan. Kemudian tadi Bapak juga menjelaskan bahwa terdapat health and safety prosedur yang diterapkan, kemudian juga melakukan pembelajaran yang menyesuaikan kurikulum dengan kondisi pada saat ini, yaitu COVID-19. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk pemaparan materi yang sangat membantu kami, Pak. Baik, Pak. Kita akan masuk pada sesi break time kita pada hari ini. Dan pada 10 menit ke depan, peserta webinar dipersilakan untuk menonaktifkan kameranya serta mikrofonnya. Dan 10 menit ke depan akan kembali pada 10.29, di mana sesi break time ini diperbolehkan untuk melakukan aktivitas selama 10 menit. Dipersilahkan untuk peserta beristirahat selama 10 menit ke depan.
Selamat datang kembali para peserta webinar hari ini. Wah, terima kasih telah bergabung lagi bersama kami. Pasti sudah lebih fresh ya, sudah lebih fresh lagi ya. Saya mau cek rekan MC saya, apakah sudah ada? Halo Kak Tiara. Baik Kak Tiara. Nah Kak Tiara, kita kayaknya harus review sebentar tentang apa yang disampaikan oleh Pak Haris ya, untuk mengingatkan kita kembali tentang protokol kesehatan yang perlu diperhatikan lagi pada saat dibukanya sekolah pada bulan Juli nanti. Kak Tiara, kira-kira dapat apa nih dari apa yang disampaikan oleh Pak Haris tadi? Ya, jadi untuk mengingatkan lagi kepada peserta webinar yang telah mengikuti penjelasan dari Pak Haris, kita mendengarkan sangat baik ya penjelasan dari Pak Haris, bahwa melalui penjelasan Pak Haris, kita ketika akan membuka sekolah pada bulan Juli, kita nggak takut lagi nih, soalnya sekolah itu udah punya protokol kesehatan yang sedemikian rupa, baik itu dari sistem pembelajarannya, sampai sekolahnya itu seperti apa, sekolah itu udah memikirkan sedemikian rupa, jadi kita itu seharusnya nggak takut lagi kalau kita mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tapi juga perlu diingat bahwa sekolah pada saat membuka pada bulan Juli itu, sekolah nggak berdiri sendirian, tapi sekolah juga dibantu oleh pemerintah dan juga oleh guru, terutama oleh orang tua dan pada anak-anaknya. Jadi di sini kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi kita harus menopang satu sama lain agar kegiatan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli ini dapat realisasi. Gitu kan ya, Kak? Benar banget Kak Tiara. Sebelum itu, saya juga mau mengingatkan lagi untuk para peserta webinar untuk menonaktifkan mikrofonnya dan mengaktifkan kameranya agar melangsungkan webinar ini dengan lancar. Baik, Kak Tiara, kita kayaknya kurang lengkap ya kalau misalnya membahas tentang protokol kesehatan, tapi tidak dibarengi dengan penjelasan dari ahlinya sendiri, Kak. Kira-kira ada siapa nih Kak yang mau menyampaikan materinya selanjutnya? Nah, untuk melengkapi penjelasan dari Pak Haris sebagai seorang guru di sekolah, maka kita juga harus mendengarkan bagaimana sih protokol kesehatan yang telah dokter terapkan agar dapat diikuti oleh sekolah. Jadi langsung saja mungkin ya Kak, kita nggak usah lama-lama, kita langsung persilakan aja kepada pembicara kita yang kedua, kepada Dr. Victor Mercy, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Baik. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang pelaksanaan protokol kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka. Baik, slide selanjutnya. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang apa itu protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu sendiri adalah panduan atau tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat tetap sehat dan terlindungi dari penyakit tertentu. Dalam hal ini, COVID-19 ini. Nah, apa tujuan diberlakukannya protokol kesehatan ini? Tujuan penerapan protokol kesehatan adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tertentu dalam hal ini COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya klaster baru selama pandemi ini. Jika ada yang bertanya seberapa pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi COVID ini, maka saya akan menjawab bahwa protokol kesehatan ini sangatlah penting. Karena prinsip utama dari protokol kesehatan adalah perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan dari masyarakat, kesehatan masyarakat. Nah, masyarakat dalam hal ini yaitu guru dan orang tua di dalamnya. Jadi, walaupun saat ini sudah ada pemerataan untuk pemberian vaksin pada masyarakat usia 18 sampai 59 tahun, dalam hal ini khususnya untuk guru dan orang tua, namun, untuk usia di bawah dari 18 tahun atau usia anak-anak sekolah, maksudnya untuk orang tua dan guru harus bisa
tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena walaupun sudah divaksinasi, namun vaksinasi ini hanya sebagai pemberi proteksi tambahan atau pemberi kekebalan tambahan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua maupun guru kembali bisa terinfeksi virus COVID-19 tersebut walaupun tidak dengan gejala yang berat. Seperti itu. Oleh karena itu, dalam masa persiapan untuk menuju ke pembelajaran tatap muka tersebut, sangat-sangat penting untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, baik itu siswa maupun guru dan orang tua. Slide selanjutnya. Nah, untuk protokol kesehatan ini sendiri, apa saja protokol kesehatan yang harus dijalankan dalam persiapan pembelajaran tatap muka ini? Sebelumnya mungkin dikenal dengan 3M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun. Namun saat ini sudah diupdate dengan 5M, yaitu menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Nah, untuk penerapannya apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan protokol kesehatan ini dalam persiapan pembelajaran tatap muka, yaitu slide berikutnya. Yang pertama, ada beberapa poin di sini yang saya paparkan, yaitu ada 10 poin, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh pembicara yang pertama. Yang pertama itu siswa, guru, dan semua warga di lingkungan sekolah harus dalam keadaan sehat, tidak terkecuali untuk orang tua yang ada di rumah. Yang kedua, melakukan disinfektan pada semua sarana yang akan digunakan dalam pembelajaran, serta lebih rutin dalam membersihkan lantai dan kamar mandi. Yang ketiga, menyediakan sarana untuk menerapkan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan di lingkungan sekolah, termogan, dan lain-lain, serta membiasakan seluruh warga sekolah untuk rutin cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan physical distancing. Dan tambahan tadi, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Yang keempat, melakukan pemeriksaan suhu sebelum dilakukan pembelajaran tatap muka, saat istirahat, dan setelah proses pembelajaran. Dan suhunya tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Yang kelima, mengatur jarak bangku kira-kira 1-2 meter dan selalu menggunakan masker selama proses pembelajaran. Slide selanjutnya. Untuk poin yang keenam, membawa bekal makan, peralatan makanan, dan botol air minum sendiri dari rumah. Yang ketujuh, mengatur jumlah siswa yang ada, yang masuk, dan yang belajar di rumah untuk menghindari kerumunan. Untuk akses alur masuk dan keluar pun kalau bisa berbeda dan ada batasan tertentu. Yang kedelapan, hindari aktivitas di luar kelas dan berkerumun, serta gunakan jam istirahat untuk tetap di dalam kelas. Itu yang masuk dalam poin pembatasan mobilitas. Yang kesembilan juga termasuk dalam pembatasan mobilitas, yaitu berangkat dan pulang sekolah langsung dan tidak mampir ke tempat lain. Pengantar tidak menunggu maupun berkerumun. Dan yang terakhir, apabila naik angkutan umum, tetap menggunakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan poin ketiga lainnya yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk protokol kesehatan ini sendiri, protokol kesehatan COVID, kalau berbicara tentang ini pasti kita juga berbicara tentang maksudnya kita tidak hanya bisa berpegang pada protokol kesehatan saja. Nah, kita juga harus ada kesadaran dari diri sendiri untuk menjaga sistem imunitas tubuh kita, sistem kekebalan imun kita supaya tidak terpapar infeksi COVID-19 itu. Slide selanjutnya. Oleh karena itu saya akan membahas sedikit tentang imunitas tubuh. Nah, apa imunitas tubuh itu? Imunitas tubuh atau sistem imunitas adalah sistem pertahanan alamiah tubuh untuk melawan organisme atau patogen. Patogen sendiri itu seperti cacing parasit, protozoa, fungi atau jamur, bakteria, maupun virus. Nah, untuk melawan patogen-patogen tersebut, tubuh kita sendiri terdiri dari 2 sistem imunitas tubuh. Yaitu slide selanjutnya, yaitu dibagi atas 2, yaitu yang pertama sistem imun innate atau bawaan atau yang non-spesifik, di mana sistem imun ini
berespon lebih cepat dan merupakan garda pertama pertahanan tubuh. Sehingga semua bentuk mikroba yang masuk akan dieliminasi tanpa memperhatikan jenis mikroba tersebut. Dalam hal ini, untuk sistem imun innate maupun bawaan, itu yang tercakup di dalamnya yang sudah ada atau bawaan, seperti anatomi eksternal dan barier kimiawi. Itu yang seperti kulit, sekresi keringat, air mata, lendir, rambut getar pada saluran napas, bulu hidung, refleks batuk maupun bersin, sekresi ludah maupun asam lambung. Seperti contohnya, pada saat suatu patogen atau antigen datang untuk mendekati tubuh kita, atau pada saat tubuh kita terpapar oleh sebuah antigen atau patogen, maka dengan seperti contohnya pada hidung atau mulut kita yang mau terpapar dengan benda asing tersebut. Dengan sendirinya, tubuh kita memiliki mekanisme pertahanan atau perlawanan dalam tubuh, yaitu seperti bulu hidung, maupun pada saat antigen tersebut masuk ke dalam mulut kita, maka ada sistem perlawanan tubuh seperti refleks batuk maupun bersin. Nah, itu respon yang cepat dari sistem imun tubuh kita yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, sistem imun adaptif maupun yang spesifik. Itu sistem imunnya berespon lebih lambat untuk mengenali kuman atau memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap antigen tersebut. Nah, untuk sistem imun yang ini terdiri dari sel limfosit T maupun sel limfosit B yang mampu mengenali antigen asing yang berbeda dalam cara yang tepat dan memiliki kapasitas untuk menghasilkan memori imunologi. Untuk dalam hal ini, seperti contohnya infeksi virus COVID-19. Nah, untuk infeksi virus COVID-19, kenapa isolasi mandirinya harus selama 14 hari? Biasanya begitu, karena tubuh kita pada saat ada infeksi virus COVID-19 yang datang, awalnya direspon oleh sistem imun innate atau bawaan. Pada saat bakteri itu masuk, kita mulai merasakan demam, batuk, pilek, itu selama 7 hari yang pertama, karena tubuh kita masih melakukan penyesuaian terhadap virus COVID tersebut. Setelah itu, dari hari ke-7, hari ke-8 sampai hari ke-14, tubuh kita sudah mulai terbiasa dengan virus tersebut dan mulai memproduksi antibodi. Antibodi itu sistem imunitas tubuh yang bereaksi terhadap antigen tersebut. Jadi pada saat hari ke-8 sampai ke-14, tubuh kita memproduksi antibodi yang banyak sehingga bisa melawan virus COVID tersebut. Dan pada hari yang ke-15, tubuh kita bebas dari virus COVID tersebut. Makanya biasanya untuk isolasi mandiri diberikan waktu 14 hari. Nah, untuk sistem imun yang kedua ini, dia membaca virusnya itu lebih spesifik. Sehingga pada saat terpapar kedua kalinya, virus COVID tersebut sudah dikenali oleh tubuh, sehingga responnya lebih cepat. Mungkin yang sebelumnya responnya selama 7 hari, jadi isolasi mandirinya harus selama 14 hari. Kalau setelah terpapar lagi, maka tubuh kita mengenalinya lebih cepat seperti 24 jam. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa imun tubuh kita ini lemah? Padahal kita tidak ada gejala seperti demam, batuk, maupun pilek. Nah, untuk pertanyaan itu sendiri, menurut saya sangat sulit untuk mengetahui bagaimana imun kita sedang lemah. Karena orang yang sakit sekalipun kadang datang berobat pada saat sudah ada gejala. Nah, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menjaga imunitas tubuh kita, bagaimana cara kita mempertahankan imunitas tubuh kita supaya tetap baik, yaitu dengan cara seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi sesuai dengan gizi seimbang, berolahraga, dan menghindari stres. Baik, untuk ini, bagaimana cara kita dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Baik, bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh kita? Yang paling penting itu menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama, itu ada istirahat yang cukup. Mungkin untuk mahasiswa ini kadang karena tugas yang banyak, sulit untuk betul-betul menerapkan istirahat yang cukup ini.
Tapi di masa-masa pandemi seperti ini, sangat-sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh kita dengan istirahat yang cukup, membatasi aktivitas kita. Nah, di sini untuk dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur 7-8 jam, sedangkan untuk remaja sekitar 9-10 jam dalam sehari. Lalu yang kedua, perbanyak makan sayur dan buah, karena kandungan vitamin dan mineral sayur dan buah dapat memperkuat sistem imun tubuh kita. Yang ketiga, rutin berolahraga. Itu untuk rekomendasinya sekitar 30 menit setiap hari. Nah, untuk ini kita tidak perlu pergi ke gym atau ke tempat lain untuk berolahraga, karena sebenarnya berjalan kaki saja selama 30 menit dalam sehari itu sudah dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita. Slide selanjutnya. Untuk berikutnya, bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh kita, yang paling penting itu menghindari stres. Karena stres yang tidak terkendali dan berkepanjangan akan meningkatkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol dalam tubuh kita itu yang mengendalikan ini, yang kalau dia tinggi secara berkepanjangan, dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, kita betul-betul harus menghindari stres dalam masa-masa pandemi ini. Untuk yang terakhir, hindari rokok dan alkohol. Karena paparan asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem imun. Nah, untuk tambahan, tapi bukan yang utama, mungkin Bapak Ibu guru atau adik-adik mahasiswa sekalian mungkin bisa menambahkan suplemen-suplemen seperti imun booster atau vitamin B6, vitamin C, maupun vitamin E untuk sebagai imun booster untuk menambah sistem imun tubuh kita selain kita melakukan ini yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga maupun menghindari stres. Untuk slide selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk protokol kesehatan dan untuk bagaimana cara kita menjaga imunitas tubuh kita dalam masa persiapan untuk pembelajaran tatap muka ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Victor Mercy atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Jadi melalui pemaparan materi Dr. Victor Mercy harusnya kita semakin nggak takut lagi ya dengan pembukaan sekolah pada bulan Juli, karena kita juga harus meningkatkan imun kita dengan cara banyak berolahraga, makan makanan yang sehat, dan perbanyak istirahat. Selain itu, kita tidak hanya tahu dan mendengar mengenai apa itu 5M, tapi kita juga harus benar-benar menerapkan 5M itu sendiri, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Seperti itu, jadi Kak Iren, gimana kalau sekarang kita kan udah mendengarkan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh sekolah pada saat pembukaan nanti di bulan Juli, kita juga udah mendengarkan bagaimana dari pihak kedokteran, apa solusi-solusi yang harus dilakukan oleh sekolah. Langsung aja kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu aja, gimana Kak sekarang? Benar Kak Tiara, jadi kita akan membuka sesi tanya-jawab untuk para peserta webinar. Dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan dan kami membuka 3 penanya terlebih dahulu. Dan untuk menyampaikan pertanyaannya, mohon untuk menggunakan fitur raise hand atau menggunakan fitur room chat jika terkendala jaringan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Dan regulasi untuk penyampaian pertanyaannya perlu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, kemudian merujukan pertanyaannya kepada siapa, kepada Pak Haris atau Bu Dokter, atau teman-teman juga dapat menyampaikan pertanyaannya melalui room chat. Dipersilahkan. Sepertinya sudah ada pertanyaan ya Kak Tiara. Boleh untuk Kak Tiara bacakan di room chat, sudah disampaikan. Baik, mungkin untuk peserta webinar yang lain dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Di sini izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang ada di room chat, yaitu terima kasih untuk Pak Haris atas penjelasannya. Perkenalkan, saya Dion. Jika diperbolehkan bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini sudah lebih dari 1 tahun dan kemungkinan akan berkelanjutan. Semoga selesai. Sampai kita tahu akan berakhir kapan. Sekolah tentunya mempunyai rencana jangka panjang untuk menghadapi virus ini.
Bagaimana proses KBM Blended Learning yang efektif supaya dapat mengcover materi pelajaran bagi setiap siswa, bahkan di daerah terpencil yang akses sarana media elektronik dan internet yang terbatas. Bagaimana juga sekolah merancang kebijakan kenaikan kelas bagi setiap siswa dalam pembelajaran yang seperti ini. Terima kasih. Kepada Bapak Haris, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Dion. Baik, terima kasih Bu Tiara yang sudah membacakan. Halo Pak Dion. Ya, jadi memang bagaimana sih caranya ya supaya blended learning ini efektif, terkhusus untuk kita yang berada di daerah terpencil. Nah, jadi memang sekolah saya juga itu berada di kota Lubuk Linggau. Ya, mungkin beberapa dari rekan-rekan juga masih belum tahu Lubuk Linggau itu di mana, di bagian di Indonesia mana itu ya. Jadi Lubuk Linggau itu di Sumatera Selatan. Itu kita 7 jam dari Palembang, 3 jam dari Bengkulu. Ya. Jadi memang pada saat COVID ini melanda, sekolah kami yang pertama kali kami lakukan adalah kita mendata ya apakah komunitas sekolah kita, anak-anak kita, orang tua, dia dapat memenuhi tidak dengan sistem home based learning. Jikalau seandainya bisa sepenuhnya memenuhi, maka kita lanjutkan terus ya. Namun jikalau seandainya ada yang tidak bisa memenuhi, maka sekolah perlu mengatur strategi yang lain. Nah, jadi di awal data itu perlu sekali untuk kita miliki ya. Jikalau memang jaringan internet itu sangat terbatas di daerah kita, maka sistem home based learning secara daring mungkin itu akan sangat terbatas ya. Mungkin kita akan memaksimalkan di dalam pemberian learning materials berupa paper kepada anak-anak untuk mereka bisa bawa pulang, mereka baca, lalu pada waktu tertentu datang lagi ke sekolah, mengambil, membaca, dan mengumpulkannya menggunakan berbagai macam internet yang memadai di daerah tersebut ya. Nah, jadi kalau dalam sistem blended learning ini, sebenarnya pemerintah melihat wah ternyata nggak seluruh daerah itu bisa menggunakan sistem internetisasi ya, online learning. Terbatas sekali, dan anak-anak secara mandiri belajar modul yang diberikan oleh guru itu males gitu ya, atau nggak maksimal gitu, atau terbatas juga gitu ya. Nah, makanya ada untuk datang ke sekolah tatap muka terbatas gitu ya. Memang strateginya itu perlu dipertimbangkan oleh seluruh administrator sekolah. Ya, yang pertama kita memang harus membiasakan dan menyampaikan kepada seluruh komunitas termasuk anak-anak kita dampak dari seandainya jikalau kita tidak belajar, let's say 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan kita tidak belajar, apa dampaknya, apa yang akan terjadi? Ya tentu akan terjadi kemunduran yang sangat terasa ya dalam dunia pendidikan, dalam satu generasi gitu ya. Ketika itu dipahami oleh seluruh warga sekolah, oleh anak dan orang tua, maka kita mengharapkan ketika modul yang kita berikan itu untuk dibaca ya, untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Itu adalah di level C1 sampai C2. Saat datang ke sekolah tatap muka terbatas, guru tidak lagi mengajarkan yang dasar. Ya, karena pengetahuan dasar itu sudah dimiliki oleh anak saat mereka belajar mandiri di rumah. Sampai di sekolah, kita sudah mulai masuk ke dalam forum yang diskusi. Kita akan masuk ke dalam bagian yang lebih tinggi lagi, ya, menyampaikan aspirasi, mengkritisi aspirasi, melakukan sesuatu proyek, melakukan sesuatu tugas formatif dan summative. Tentu ini adalah bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena kita dulu juga guru-guru zaman sekarang ini tidak dibesarkan dengan demikian. Kita menggunakan sistem yang lama sebelumnya, di mana mungkin kita datang ke sekolah semua informasi dari guru gitu ya. Nah, memang budaya harus berubah, gitu ya. Budaya itu harus berubah, di mana kita harus terbiasa ya untuk mempunyai literasi membaca yang bagus, literasi matematika yang bagus. Kita harus memiliki motivasi untuk belajar dulu, ya, baru kita datang ke sekolah, gitu ya. Nah, untuk mendalaminya ya. Jadi memang untuk beberapa kasus di daerah tidak akan sesmooth yang mungkin tadi saya paparkan gitu ya. Namun jangan khawatir ya, Bapak Ibu, perlu disiasati. Berbicara dengan administratif sekolah ya, sama dengan juga kebijakan kenaikan kelas. Ya, kebijakan kenaikan kelas di setiap
sekolah itu pasti beda-beda. Setiap daerah juga beda-beda. Karena kita pasti akan dituntun oleh surat edaran dari dinas pendidikan setempat gitu ya. Apa sih syaratnya untuk meluluskan atau syarat untuk menaikkan kelas, itu pasti ada surat edarannya ya. Nah, kita pasti menyesuaikan. Namun sebagai administrator sekolah, kita perlu memahami yang kita berikan kepada anak sejauh apa, sejauh itu pula lah kita mengukur ketercapaian daripada pembelajaran dari anak-anak gitu ya. Nah, jadi memang pada saat seperti ini sungguh perlu hikmat daripada Tuhan ya untuk menyatakan anak itu naik kelas atau tinggal kelas gitu ya. Karena kalau tinggal kelas juga bukanlah suatu solusi sebenarnya. Ya, kalau seandainya kita tidak bisa memikirkan hal yang bisa menolong anak ini untuk bisa berubah di kemudian harinya gitu ya. Nah, jadi memang tidak ada jawaban pasti ya seperti apa ya. Namun saya rasa setiap kita ya di daerah Indonesia kita memiliki dinas pendidikan setempat ya, kita memiliki administrator di sekolah yang kita bisa berdiskus gimana yang sesuai blended learning yang sesuai dengan sekolah kita. Kalau seandainya tidak ada jaringan internet ataupun susah untuk mereka secara daring gitu ya. Nah, dan bagaimana sistem kenaikan kelasnya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Haris untuk jawaban yang diberikan. Kami mencoba menanyakan kepada Saudara Dion, apakah dapat bersuara? Apakah jawaban yang diberikan Bapak Haris sudah jelas? Baik, mungkin Saudara Dion, ya mungkin Bapak Dion sedang terkendala jaringan saat ini. Terima kasih Bapak Haris untuk jawaban yang telah diberikan. Mungkin peserta webinar dipersilakan untuk menggunakan reaction-nya sebagai ucapan terima kasih kita terhadap jawaban yang diberikan oleh Bapak Haris. Lanjut saja Kak Iren, kita akan langsung ke pertanyaan yang kedua kepada Kak Iren. Dipersilakan. Baik, jadi di sini sudah ada yang raise hand, ada Ibu Teresia. Kepada Ibu Teresia dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya dan merujukan pertanyaan tersebut kepada siapa. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya salah satu guru dari sekolah yang ada di Tangerang ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih untuk pemaparan yang disampaikan. Saya di sini ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh kedua narasumber, baik Pak Haris maupun Ibu Ai gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jika saya melihat di sekolah, mungkin untuk penerapan prosedur kesehatan, protokol kesehatan, kami sudah mencoba untuk mempertimbangkan dan juga mempersiapkan semuanya, karena mungkin akses kita juga ada di kota, sehingga tidak terkendala dengan persiapan protokol kesehatan. Nah, tapi di sini pertanyaan yang mau saya sampaikan adalah, apakah vaksin atau vaksinasi merupakan salah satu indikator juga yang perlu dipertimbangkan sekolah dalam membuka sekolahnya kembali di tahun ajaran depan. Karena mungkin tadi yang disampaikan belum ada mengenai vaksin ini apakah wajib atau tidak bagi seluruh seluruh warga komunitas sekolah untuk bisa melakukannya gitu. Karena dari sekolah kami sendiri masih ada beberapa guru yang belum mendapatkan vaksin, dan ternyata untuk mendapatkan vaksin itu cukup sulit begitu. Nah, jadi apakah itu menjadi kewajiban, dan jika ada guru yang tidak atau belum vaksin, apakah berarti tidak diizinkan untuk mengajar dari sekolah? Sedangkan mungkin ada siswa-siswi yang banyak mau datang ke sekolah dan sudah diizinkan oleh orang tuanya. Nah, mungkin itu pertanyaan saya yang pertama, dapat diterima dengan jelas ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang kedua, karena ini kita sedang mempelajari tentang kesehatan gitu. Nah, menurut saya mungkin kesehatan itu bukan hanya secara fisik gitu ya, tetapi mungkin juga psikologi siswa gitu. Ketika bukan cuma siswa, mungkin ya guru juga. Karena kita sudah selama kurang lebih 1 tahun melakukan pembelajaran dari rumah, tentu itu saya rasa
sangat-sangat berdampak terhadap psikologi siswa maupun guru. Nah, untuk strateginya, apakah ada yang perlu disiapkan sekolah gitu? Mungkin saya minta pertimbangan dari Bapak Ibu narasumber juga, strategi apa yang bisa dipersiapkan gitu ya untuk menghadapi masalah kesehatan khususnya psikologi yang mungkin mengalami jet lag gitu ya. Kalau saya bilang mengalami jet lag habis belajar dari rumah cukup lama, kemudian masuk sekolah, khususnya juga untuk kalau di saya memang SMA begitu ya, jadi kelas 10 ini belum pernah sama sekali datang sekolah gitu. Nah, mungkin ini juga berdampak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Teresia untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Ibu Dr. Victor Mercy. Kepada Ibu Dokter dipersilakan untuk menjawab. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk vaksinasi sendiri. Nah, vaksinasi sendiri itu untuk rentang usianya kan 18 sampai 59 tahun. Nah, atau usia lanjut lebih dari 60 tahun sudah diperbolehkan dengan ketentuan untuk faktor-faktor komorbidnya, keadaan orang yang menerima vaksin tersebut dalam keadaan stabil, seperti itu. Dan ada ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan PAPDI atau Perhimpunan Ilmu Penyakit Dalam, untuk ada ketentuan tertentu. Nah, kalau dari saya sendiri, menurut saya untuk vaksin ini lebih baik untuk pemerataannya bukan dibilang wajib juga sih, tapi bagaimana ya? Karena vaksin ini sebenarnya tidak sepenuhnya bisa melindungi kita dari infeksi virus COVID. Dia hanya seperti yang tadi saya jelaskan, menambah kekebalan tubuh atau menambah proteksi, namun tidak menutup kemungkinan kalau akan bisa saja terinfeksi kembali virus COVID walaupun sudah divaksinasi. Nah, istilahnya tidak mewajibkan, tapi sebaiknya seperti itu. Sebaiknya menerima vaksin tersebut untuk menjaga diri kita sendiri, apalagi kita yang berada dalam lingkungan pendidikan, itu memang lebih baik untuk menjaga, seperti yang tadi saya bilang, untuk menjaga kita secara individu maupun untuk masyarakat, untuk masyarakat, apalagi untuk murid-murid yang rentang usianya di bawah 18 tahun dan belum mendapatkan vaksin, seperti itu. Jadi bukan mewajibkan, tapi memang sebaiknya harus divaksin, seperti itu. Nah, tadi bagaimana pertanyaannya lagi? Minta maaf. Baik, Ibu Teresia boleh menyampaikan pertanyaannya sekali lagi untuk memperjelas pertanyaannya kepada Bu Dokter. Untuk pertanyaan kedua atau yang pertama, Bu? Untuk yang pertama tadi, untuk jawaban saya apakah sudah agak jelas atau bagaimana? Oh ya, sudah. Tadi saya tanyakan apakah kalau memang ada guru yang belum vaksin itu sekolah sudah boleh dibuka atau enggak, kayak gitu sih. Nah, untuk seperti yang tadi dijelaskan, kan juga ada form ini sebelum membuka sekolah ada form kesiapan untuk dari sekolah tersebut apakah sudah siap untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka. Nah, dari situ pasti juga ada daftar tiliknya begitu. Dan menurut saya memang harus divaksinasi. Saya juga sehingga seperti yang tadi saya bilang menjaga kemungkinan, lebih baik memperkecil risiko daripada pada saat kita guru tidak divaksinasi, orang tua tidak divaksinasi, dan malahan memberikan risiko yang lebih besar untuk anak-anak kita yang belum divaksinasi, seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Dan untuk pertanyaan keduanya kita akan lanjutkan kepada Pak Haris. Apakah pertanyaannya perlu diulangi, Pak? Sudah jelas, terima kasih. Baik, Pak. Jadi tadi Bu Teresia ya, Bu Teresia. Jadi memang ya kebijakan untuk vaksinasi salah satu syarat sekolah membuka tatap muka itu terbatas. Vaksinasi itu diatur oleh pemerintah daerah masing-masing ya. Jadi memang
empat menteri itu menganjurkan untuk membuka sekolah secara terbatas. Namun dari daerah masing-masing itu pasti punya kebijakannya masing-masing. Salah satu misalnya di Sumatera Selatan ini, ya saya di Sumatera Selatan, jadi menggunakan kebijakan dari daerah Sumatera Selatan, seluruh guru dan staf itu diusahakan harus sudah vaksinasi sebelum ya kegiatan proses belajar mengajar tahun ajaran depan berlangsung, gitu ya. Nah, jadi memang untuk di sekolah saya sendiri, untuk guru dan staf SD semuanya sudah selesai vaksinasi kedua. Nah, untuk yang guru TK, SMP, SMA, security, dan OB kita, itu baru vaksinasi tahap 1. Jadi kita mungkin yang tahap keduanya di awal Mei. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya ada guru yang belum divaksin pada saat tatap muka terbatas itu sudah harus dimulai gitu ya. Nah, oleh sebab itulah seperti yang dikatakan oleh Ibu Dokter, ya mungkin sekolah bisa mengambil kebijakan, oh saya belum bisa buka nih, ya, guru saya masih ada yang belum divaksin. Namun ya besar harapan kita sekarang kita usaha sebelum tahun ajaran depan semua tenaga pendidikan dan guru gitu ya harus sudah selesai divaksin. Mudah-mudahan ya Ibu Teresia dan rekan-rekan di Tangerang semuanya sudah selesai divaksin. Namun juga kalau sudah guru sudah divaksin kan orang tua belum divaksin ya. Nah, jadi memang itu jadi pertimbangan besar. Sebenarnya dari hasil surat edaran dari 4 menteri itu sudah ada riset dan data yang dipaparkan, di mana kelompok usia 3-18 tahun memiliki tingkat kematian yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Peserta didik pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah ada di rentang kelompok usia ini. Jadi itu ada banyak sebenarnya data yang dipaparkan oleh pemerintah, sehingga kita sebagai warga, ya sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai murid ketika melihat data itu kita bisa lebih tenang seharusnya. Oh iya ya, ternyata anak-anak di usia 3-18 tahun begini, ya. Gurunya memang harus divaksin ya sebisa mungkin. Kalau orang tua belum divaksin bagaimana, Pak? Makanya ada regulasi yang perlu diatur oleh sekolah. Bagaimana pengantarannya, di mana drop point-nya, bagaimana penjemputannya. Kalau seandainya ada orang tua yang terpapar COVID, segera lapor ke sekolah supaya anaknya bisa segera kita isolasi mandiri dulu atau belajar online dulu gitu ya. Nah, jadi memang sekolah kita perlu banyak belajar daripada sekolah-sekolah yang lain yang sudah mulai membuka. Mungkin di Indonesia jarang ya, namun beberapa sekolah di negara lain, misalnya di Jepang, di Amerika Serikat, beberapa negara bagian Amerika Serikat, itu mereka sudah buka sekolahnya bahkan jauh-jauh hari sebelum kita. Nah, dan dari situ kita bisa belajar sebenarnya. Mereka juga belum divaksin, orang tuanya, gurunya juga belum divaksin. Lalu bagaimana mereka mensiasati proses pembelajaran itu? Ya, dari situlah makanya kita selaku sekolah bisa, oh ternyata gitu ya gambarannya ya. Oh ternyata ini ya aturan regulasi yang dilakukan ya. Oh ternyata data yang muncul daripada sekolah-sekolah di sana, tingkat infeksinya seperti apa, bagaimana tindakan kritisnya dari situ ya. Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana ini kalau seandainya ada jet lag di gurunya atau jet lag di muridnya, tanda kutip ya, jet lag ya. Nah, oleh sebab itu kalau guru sebenarnya diharapkan tidak jet lag lagi, karena kita sudah diminta untuk hadir ke sekolah, untuk mulai mengajar langsung dari sekolah, ya, menggunakan fasilitas-fasilitas internet sekolah atau komputer sekolah gitu ya. Di daerah saya kami sudah datang ke sekolah karena memang sudah proses vaksinasi ya. Namun mungkin di Tangerang atau di Jakarta belum semua sekolah bisa seperti itu. Saya tahu ada beberapa sekolah yang sudah divaksin semuanya, mereka sudah datang nih ke sekolahnya. Jadi sekolahnya sudah kasih video dulu, gimana nih caranya kalau guru masuk, ya prosedurnya seperti apa. Prosedurnya yang lain sudah dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Nah, jadi diharapkan sebenarnya di bulan 7 nanti guru tidak jet lag lagi, sudah pasti tidak jet lag karena sudah dimulai gitu ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak kalau jet lag nih ya, tanda kutip ya jet lagnya ya. Anak-anak kalau seandainya terbiasanya di rumah belajarnya tiba-tiba harus datang ke sekolah, ya pasti kita perlu ada penyesuaian ya. Perlu ada penyesuaian di awal. Perlu ada prosedur-prosedur yang berbeda di awal. Nah, saya rasa sekolah yang baik adalah sekolah yang terus
bertumbuh ketika melihat data, waduh, ya kita harus sesuaikan. Mungkin beberapa sekolah di Sumatera Selatan sudah memulai tidak langsung 2 hari ya datang ke sekolah. Ada yang mulai dulu 1 hari dulu, ya. Nah, jadi nanti dari situ bertahap, oke kita akan buka untuk 2 hari sekolah, gitu ya. Jadi diharapkan memang Satgas COVID, administrator sekolah dengan pemerintah setempat bisa melihat berdasarkan data, gitu ya, dan mengantisipasi kalau seandainya ada jet lag sehingga kita bisa menyesuaikan. Gitu sih jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Haris. Apakah sudah jelas jawabannya Ibu Teresia? Jelas, Pak. Terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih Ibu. Jadi tadi kita semua sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Ibu dan juga Bapak mengenai vaksinasi serta juga penyesuaian pendidikan yang dimana mentalitas anak kembali ke sekolah tentunya tidak sama seperti kondisi normal ya Kak Tiara, sehingga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang tadi sudah disampaikan. Baik, sepertinya ada pertanyaan lagi nih. Silahkan Kak Tiara untuk menunjuk siapa nih Kak Tiara. Baik, karena waktu kita juga tidak banyak, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar. Saat ini kami memberikan kesempatan terakhir bagi satu orang penanya, yaitu kepada Saudari Alatea, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Tiara, Bu Tiara. Baik, saya mempunyai 2 pertanyaan, yang satu pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Haris dan satunya lagi ditujukan kepada Ibu Victor Mercy. Nah, Ibu Dokter Victor Mercy. Baik, yang pertanyaan pertama yang untuk Bapak Haris, kalau saya tadi tidak salah dengar atau saya mungkin saya keliru ya tadi, mungkin saya dengar bahwa Bapak berbicara mengenai adanya pengecekan kesehatan berskala, kalau saya tidak salah dengar. Nah, maksud dari situ itu apa ya Pak? Apakah seperti semacam kayak PCR atau ya swab test PCR atau antigen? Dan pertanyaan saya adalah jika konteksnya sekolah tersebut itu ada dalam mempunyai murid yang mungkin dia itu secara ekonomi tidak sanggup untuk membayar tes tersebut. Karena kita lihat juga kan maksudnya realitasnya bahwa tes-tes tersebut seperti PCR, swab, dan sebagainya itu memakan duit yang sangat banyak, bisa ratusan bahkan sampai jutaan. Nah, kalau misalnya untuk menjalankan pengecekan, kalau misalnya pengecekan berskalanya dimaksud seperti itu, apakah bagaimana upaya sekolah yang dapat sekolah lakukan untuk dapat merealisasikan itu pengecekan kesehatan berskala itu melalui tes swab dan sebagainya? Apakah sekolah sendiri mempunyai dana untuk membantu murid tersebut, ataukah mungkin akan dirujuk mungkin ke bagaimana lewat dari cara pemerintah dan sebagainya? Lalu pertanyaan yang kedua untuk Ibu Dokter Victor Mercy, yaitu kalau berdasarkan penjelasan yang tadi, kita dapat melihat bahwa sebenarnya untuk menjaga diri kita kan yang penting kita menjaga antibodi tubuh kita kan, supaya kita tidak terpapar dengan virus COVID-19. Nah, namun kita juga bisa melihat maksudnya realitasnya, kita mendengar banyak berita bahwa banyak orang yang masih juga takut untuk vaksin dan bahkan menolak untuk menyerahkan dirinya untuk divaksin. Nah, kalau dari dokter sendiri sebenarnya sudah melakukan edukasi belum sih Bu mengenai tentang vaksinasi ke seluruh masyarakat? Dan kalau berdasarkan penjelasan tadi kan berarti dua-duanya kan vaksin dan dengan cara kita memakan suplemen juga itu dua-duanya meningkatkan antibodi kita kan. Nah, dan faktanya adalah juga walaupun kita sudah divaksin itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan terkena lagi. Nah, jadi bagaimana caranya ya Bu supaya kita juga bisa maksudnya mengedukasi masyarakat lain supaya lebih baik itu untuk divaksin gitu, karena kan kalau misalnya divaksin juga kita juga maksudnya ada kemungkinan buat kena lagi kan. Dan jadi mungkin orang itu bisa berpikir kalau ya udah kalau gitu sebenarnya vaksin itu nggak penting, saya mending jaga antibodi saya aja gitu, kayak kayak tadi yang Ibu bilang bisa makan suplemen, mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, B6 dan lain-lain tersebut. Terima kasih.
Baik, bagaimana Pak Aris, apakah sudah dapat dipahami pertanyaan dari Baik. Tisha? Oke, Bu, Ya, saya langsung silakan. jawab ya, Bu ya. Untuk Iya, Pak. pertanyaan yang ditujukan kepada saya ya. Terima kasih Bu sudah untuk mengkonfirmasi. Jadi memang pemeriksaan kesehatan secara berkala itu sekolah tidak akan mewajibkan ya untuk murid, guru dan staf ataupun orang tua melakukan PCR ataupun antigen secara berkala, tidak ya. Namun kita akan menyebarkan daftar periksa secara berkala. Ya, daftar periksa itu kita bentuk dalam, kalau di sekolah saya kita melalui Microsoft Form ataupun dokumen surat di mana orang tua akan mengisi di dalam daftar itu apakah ada kontak dengan COVID-19, apakah ada demam, apakah ada batuk, gejala-gejala demikian gitu ya. Memang kami juga jikalau ada orang tua yang mampu untuk bisa secara berkala memeriksa swab ataupun antigen, yaitu ya kita sarankan ya, karena itu memang juga disarankan oleh pemerintah gitu ya. Namun tidak diwajibkan gitu ya. Jadi kita pemeriksaan secara berkala itu adalah melalui dokumen yang ditandatangani oleh orang tua anak. Jadi ada deklarasi kesehatan. Oh iya, jadi pada hari ini saya tidak menunjukkan gejala ataupun tidak demam atau tidak tidak bersinggungan dengan orang-orang yang terkena COVID-19, seperti itu ya. Jadi sekolah tidak mewajibkan, tidak mengharuskan seluruh komunitas sekolah untuk mengadakan swab ataupun antigen ataupun hal-hal yang lain yang memerlukan dana untuk dikeluarkan. Tidak ya, jadi hanya bentuk declaration form aja. Gitu sih, Bu. Baik, apakah saudari Tisha sudah dapat menerima jawaban yang diberikan oleh Pak Aris? Ataukah ada pertanyaan tambahan? Sudah jelas, terima kasih. Baik. Bapak Haris. Baik, selanjutnya Ibu Mercy dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk edukasi sendiri tentang vaksin di masyarakat, mungkin sedikit cerita. Sekarang saya bertugas di salah satu tempat bernama Oinuntono di Kabupaten Kupang yang merupakan daerah terpencil juga. Dia tergolong daerah yang sangat terpencil. Nah, untuk edukasi dari vaksin ini sendiri di masyarakat dengan tingkat pendidikan yang minta maaf tapi lumayan rendah di sini, sangat-sangat sulit. Apalagi mereka kadang sudah termakan hoaks seperti, oh mungkin setelah divaksin akan timbul seperti angka 666 di kening atau di tangan, seperti itu. Karena itu fakta dan nyata terjadi di tempat saya bertugas. Jadi kadang target kami itu sampai 306 sampai 100 lebih, tapi yang datang cuma sedikit. Nah, bagaimana cara kami mengedukasi atau memberikan pengertian kepada orang-orang yang seperti itu? Kadang kami mengumpulkan mereka untuk sebelum dilakukan vaksinasi, kita menjelaskan bagaimana vaksin ini dapat membantu kita. Bukan hanya menambah kekebalan tubuh, tapi memperkecil resiko dari penyebaran dari infeksi virus COVID ini. Nah, dan kita juga memberi edukasi bahwa dengan vaksin ini tidak akan timbul angka 66 atau tidak akan seperti itu, dengan cara kita sendiri duluan memberikan contoh. Kita divaksin dan mereka melihat kira-kira apakah setelah kita divaksin ada gejala-gejala lain atau tidak. Kita juga memberikan edukasi bahwa memang vaksin ini tidak menutup kemungkinan kalau nanti akan bisa kembali lagi terinfeksi virus COVID tersebut. Namun setidaknya kita memperkecil risikonya. Begitu. Dan pada saat terpapar pun mungkin gejala yang ditimbulkan lebih minimal, seperti itu, lebih minimal, karena orang yang tidak menurut penelitian orang yang tidak divaksinasi, gejala pada saat dia terinfeksi COVID, gejala COVID-nya itu lebih berat daripada yang sudah tervaksinasi, seperti itu. Itu untuk cara edukasi dari kami tenaga kesehatan. Dan untuk edukasi itu kami selalu memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa
bagaimana pentingnya vaksinasi dan untuk ini menjaga sistem imun tubuh saja itu tidak cukup dan harus dibarengi dengan vaksinasi tersebut untuk lebih memberikan kekebalan lagi seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bagaimana untuk penanya? Apakah sudah cukup atau ada yang masih belum dimengerti? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Haris dan Ibu Dr. Vito Mercy atas jawaban yang telah disampaikan. Saat ini karena telah tertulis satu pertanyaan lagi, maka kami mohon izin untuk menanyakan pertanyaan tersebut, Bapak Ibu. Saya izin untuk membacakan pertanyaan terakhir kita saat ini, yaitu dari Winda Simbolon, Saudari Winda Simbolon. Shalom, saya Winda. Saya ingin bertanya kepada pembicara 1, Bapak Haris, bagaimana jika dalam pembelajaran tatap muka ditemukan positif COVID-19 di sekolah? Apa yang harus dilakukan untuk menanganinya? Sekian dan terima kasih. Kepada Bapak Haris, kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Bu Winda yang sudah bertanya ya. Nah, jadi seperti yang saya sudah paparkan sebelumnya, memang sekolah perlu membuat prosedur kondisi kritis. Definisi dari kondisi kritis ini adalah ketika misalnya demikian ya, apakah jikalau ada murid yang terkonfirmasi positif, apa yang akan sekolah lakukan? Atau jikalau ada orang tua murid yang terkonfirmasi positif, apa yang kita lakukan? Nah, itu sebenarnya diatur di dalam prosedur kondisi kritis. Ya, kalau di unit saya di SDH Lubuk Linggau yang kami rancangkan, ya, kalau seandainya ada murid yang positif COVID-19, yang pertama adalah kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, jadi tadi yang low risk, high risk, medium risk. Nah, jadi kalau seandainya dari pemaparan dari yang kita lihat, oh ternyata dia gejalanya masih termasuk yang low risk dan medium risk, maka itu kita langsung ke UKS, maka pihak perawat, nurse sekolah akan melihat, oke ini orang tua harus segera ditelepon dan orang tua perlu untuk segera untuk memeriksakan anak tersebut, termasuk orang tuanya juga harus segera diperiksakan, gitu ya. Apalagi kalau sudah muncul demam atau batuk dan pilek, gitu ya. Itu harus segera diperiksakan. Lalu Satgas COVID kita sekolah akan memfollow up ya bagaimana hasilnya. Maka anak ini akan mengikuti proses pembelajaran secara daring untuk beberapa saat sampai Satgas COVID kita sekaligus prinsipal memberikan izin untuk tatap muka terbatas ke sekolah. Namun bagaimana kalau seandainya ada yang positif COVID di sekolah gitu ya? Ya memang kita tidak bisa langsung ya Bapak Ibu ya melihat oh ini anak positif COVID gitu ya karena nggak kelihatan dari wajahnya gitu ya nggak kelihatan dari karena kita nggak bisa yang menyatakan itu bisa adalah tenaga medis melalui swab PCR ataupun yang melalui swab PCR gitu ya. Nah jadi yang pertama kali yang kami lakukan adalah sama kami bisa melihat oh dia menunjukkan gejala, masuk dulu ke UKS, maka pihak nurse kita sudah akan memastikan, aduh ini gejalanya mungkin sudah terlalu jelas gitu ya, sudah mulai sesak napas, kita bisa ambil kebijakan untuk membawa anak tersebut ke rumah sakit terdekat. Ya, nah jadi kalau kami memang dekat dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta, jadi kami akan masukin ke sana, dan sebelumnya itu tentu harus sudah dikomunikasikan ke orang tua. Ya, jadi kalau seandainya ditemukan kasus COVID di sekolah, bagaimana regulasinya? Ya, nah itu pasti sudah berdasarkan kesepakatan daripada orang tua. Lalu bagaimana setelah ditemukan demikian? Sebenarnya di edaran pemerintah dikatakan berdasarkan hasil pengawasan dan atau jika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, kantor Kemenak, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Nah, jadi itu ada poin yang disampaikan oleh surat edaran 4 Menteri. Kita wajib lapor dan kita juga berdasarkan pertimbangan dari pemerintah setempat, Satgas COVID setempat, kita juga perlu untuk memberhentikan proses pembelajaran tatap muka terbatas selama beberapa waktu.
Ya, apakah itu 10 atau 14 hari. Nah, setelah itu mungkin kita bisa buka kembali dengan izin yang dari pemerintah lagi, gitu ya. Dan kalau seandainya ada memang murid setelah diperiksa di rumah sakit, oh dia memang positif, ya maka semua harus diikutin regulasi yang kita punya. Ada tracing policy, ya. Jadi semua warga sekolah yang berada dalam satu kelas kita tracing, ya kemana aja dia. Ya kita tracing staff kita, guru kita, ya. Jadi memang banyak yang harus dipikirkan prosedurnya, policy-nya, gitu ya. Dan itu setiap sekolah perlu untuk mempertimbangkan dan memikirkan dan mensosialisasikan. Mungkin demikian Ibu Tiara. Baik, terima kasih kepada Bapak Haris yang telah menjawab pertanyaan terakhir kami. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi apa nih, Kairen? Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan juga Pak Haris serta Ibu Victor Mercy yang sudah membantu kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan kegelisahan dari para peserta webinar pada saat ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu serta peserta webinar yang telah bertanya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Divisi Kreatif. Kepada Divisi Kreatif kami persilakan untuk memandunya jalannya dokumentasi. Oke, terima kasih untuk rekan MC. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, diperkenalkan untuk open mic, open cam sejenak maksud saya, untuk kita sesi dokumentasi. Di sini ada sekitar 7 halaman, jadi karena urutannya acak, kita senyum saja selama sesi dokumentasi. Baik, ada yang masih perlu kita tunggu? Sembari menunggu rekan-rekan kita ya. Oke, saya mulai dari halaman yang pertama. 3, 2, 1. Selanjutnya 3, 2, 1. Halaman yang ketiga 3, 2, 1. Harus 7 kali senyum ini Pak ya. Iya, senyum saja ya Pak. Karena 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dan terakhir 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk Divisi Kreatif yang sudah memandu kita mendokumentasi acara pada hari ini. Dan untuk itu kita akan masuk pada doa penutup yang akan saya pimpin. Ya, saya akan memimpin doa penutup ini secara Kristiani. Mohon untuk yang non-Kristiani menyesuaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan yang masih Tuhan izinkan buat kami pada hari ini melangsungkan acara webinar pada hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan izinkan buat kami di tempat kami masing-masing ya Bapa, dan segala aktivitas yang masih kami lakukan ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk jaringan yang masih Bapa berikan buat kami, kelancaran dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya webinar ini mau berlangsung, dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Hari serta Ibu Victor Mercy pada hari ini telah membantu kami untuk mengetahui tentang persiapan-persiapan yang akan kami langsungkan pada bulan Juli membuka sekolah untuk pada bulan Juli ya Bapak. Bapak, kami berterima kasih juga Bapak, kiranya Engkau mau menjaga, melindungi, serta memberikan berkat yang melimpah kepada para pembicara yang telah hadir di hari ini ya Bapak, telah memberikan kami dan menginformasikan kami lebih banyak lagi ya Bapak mengenai persiapan-persiapan yang perlu kami perhatikan ya Bapak. Bapak, kami juga berterima kasih untuk segala kelancaran yang masih Tuhan izinkan untuk kami, dan kami akan menutup webinar pada hari ini, kiranya Engkau masih mau
memberikan kami kelancaran melakukan aktivitas di tempat kami masing-masing dan melangsungkan segala kegiatan yang hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami mengalaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Kami akan menutup berlangsungnya webinar ini ya Kak Tiara. Dengan demikian webinar pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara kami pada hari ini, Ibu Victor Mercy dan juga Bapak Haris. Terima kasih Ibu dan Bapak. Serta kami juga mau berterima kasih kepada para peserta webinar yang sudah meluangkan waktu serta turut berpartisipasi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kita lebih tajam lagi untuk persiapan-persiapan pada bulan Juli dibukanya sekolah. Dan selanjutnya kita juga mau berterima kasih untuk segala persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh setiap kepanitiaan yang melangsungkan webinar ini. Ya, sebagai wujud terima kasih dan apresiasi kami kepada seluruh peserta webinar, kami akan memberikan sertifikat, yaitu kepada peserta webinar yang datang tepat waktu, toleransi keterlambatan hanyalah 10 menit, dan peserta webinar yang mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Untuk itu, kami memohon bahwa seluruh peserta webinar untuk tidak meninggalkan grup WhatsApp terlebih dahulu. Selambat-lambatnya selama 7 hari kami akan mengirimkan sertifikat tersebut karena penyampaian sertifikat akan disampaikan di dalam grup WhatsApp. Kami segenap panitia penyelenggara memohon maaf jika ada kesalahan yang kami perbuat, baik itu tutur kata maupun tindakan kami. Akhir kata, saya Tiara Cahyani dan rekan saya Ade Irene Palungan, kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Dipersilahkan untuk para peserta meninggalkan ruangan meeting pada hari ini. Sampai jumpa, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak Aris, Bu Victor. Terima kasih Pak Budi dan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati.
Itu mati enggak. Darli masih mau recording, Dar.